Halo guys, selamat datang di channel Dharma Tatya. Di video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya setelah 2 tahun menggunakan iPhone 15 Pro Max. Dan karena ini udah mau pergantian tahun, artinya apakah iPhone 15 Pro Max ini masih worth it di tahun 2026? Sebagai konteks, saya adalah user iPhone yang sudah cukup lama. Jadi, saya sudah memakai iPhone dari era 3GS, dan untuk iPhone 16 Pro dan 17 pun saya sudah pernah pakai. Walaupun experience yang ditawarkan dari kedua handphone ini masih cukup relatif kecil ya untuk saya, overall saya udah dapat kesimpulannya setidaknya dalam waktu singkat itu, apakah saya ingin upgrade atau enggak, dan jawabannya tentu enggak. Spoilers, bagi saya ini masih sangat worth it. Let's go! Kalau kita bicara desain, memang iPhone sebenarnya dulu di era Steve Jobs, iPhone itu desainnya selalu berubah-ubah setiap 2 tahun sekali, kecuali untuk iPhone 2G ya. Jadi setelah iPhone 2G, desainnya langsung berubah, seperti di iPhone 3G dan 3GS itu masih sama. Di iPhone 4, 4S itu juga sama, tapi udah mulai beda nih bentuknya dari yang 3GS, begitu juga iPhone 5 ke 6. Nah, mungkin 6 ke 7 ini udah mulai agak mirip. Dari iPhone 11 Pro sampai iPhone 16 lah, itu bahasa desainnya masih tetap sama. iPhone ya desainnya gitu-gitu aja gitu loh. Walaupun masih monoton, menurut saya, ini iPhone 15 Pro Max ini desainnya masih punya karakter sendiri, masih punya karismanya sendiri. Kenapa? Kita lihat dari material yang dipilih. Ini adalah iPhone pertama yang menggunakan material titanium. Titanium ini adalah material yang dibilang kuat tetapi lebih ringan daripada aluminium. Dan saya cukup fine aja dengan bahan-bahan seperti ini. Cuman ya memang dalam masa penggunaannya saya memiliki beberapa, bukan dent ya, tapi lebih ke bercak-bercak karena keseringan pakai casing dan lama nggak dibersihin. Ini sebenarnya masih bisa dibersihin kok. Let's say di iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 sekalipun, kualitasnya untuk bikin konten sehari-hari, misalnya kita mau bikin story, mau bikin postingan sosial media, foto, atau misalnya bikin konten Reels, ini hasil kameranya masih sangat bisa diandalkan banget. Dibandingkan dengan iPhone 16 dan 17, kamera utamanya ini sama-sama masih menggunakan 48 megapiksel. Bahkan at some point kameranya ini bisa lebih bagus daripada iPhone 16 atau 17 yang base model. Yang base model ya, memang ini nggak apple to apple sih, tapi kalau dilihat dari range harganya, ini bisa apple to apple. Misalnya contoh, kita bisa aja sih menggunakan crop sensor yang ada di iPhone 15 Pro Max ini. Sebenarnya di iPhone 16 dan 17 dia juga memiliki teknologi yang sama, tetapi karena ini juga seri Pro, dia memiliki fitur penangkapan dalam format RAW yang bernama Apple Pro RAW, dan ini detailnya cukup keren. Kalian bisa menangkap format RAW dalam bentuk foto yang kalian bisa edit sesuka hati. Filenya lebih gede kekurangannya, tetapi kalian bisa dapat fitur Pro itu karena nggak ada di base model. Dan untuk iPhone 15 Pro Max ini sendiri ya, saya rasa untuk di tahun 2026 ini masih sangat bisa diandalkan kualitas kameranya. Kita punya 4 jenis kamera di sini. Kita ada kamera depan yang beresolusi 12 megapiksel. Dia udah bisa nge-shoot 4K 60 dan bisa ngerekam Apple Lock. Kamera depan loh ya. Dan dia juga sudah punya autofocus. Nggak terlihat creamy banget, tapi good to have lah. Oke, ini adalah hasil rekaman video dari kamera depan iPhone 15 Pro Max. Overall, sebenarnya nggak kelihatan jelek-jelek banget karena dia udah bisa 4K 60 fps, dan hasil mic-nya juga, ini kita di pinggir pantai, jadi kalian bisa nilai sendiri. Menurut kalian cocok nggak sih kalau masih dipakai di tahun 2026 lah ya. Jadi ini perekaman menggunakan format Apple Lock. Overall, mic-nya dari Blackmagic Cam ini udah bagus, dan lock yang dihasilkan juga enak, bisa diedit dengan aman. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ini kita lagi di pantai lagi. Kalian bisa cek kualitas mikrofonnya dan kalian nilai sendiri. Kira-kira ini masih cocok nggak di 2026? Dan ini pakai kamera depan.
Lalu selanjutnya di kamera belakang kita ada 3 jenis kamera. Yang pertama kamera ultra wide 12 megapiksel yang udah bisa ngefoto makro, dan kamera tele yang punya pembesaran 5 kali optical zoom. Kalau di lensa ini setara 120 mm ya. Dan tentunya di lensa utamanya sendiri yang punya sensor 48 megapiksel seperti iPhone-iPhone yang lain juga, termasuk iPhone generasi kebaru yang base model. Ini mudah memiliki teknologi pixel binning atau gampangannya zoom dengan crop sensor. Jadi kualitas image-nya itu turun ke 12 megapiksel, tapi kita bisa mendapatkan kualitas pembesaran 2 kali. Foto yang dihasilkan dari iPhone 15 Pro Max ini bisa terbilang cukup konsisten. Dan menurut saya untuk kegiatan sehari-hari, misalnya kayak lagi nyore di pantai, itu kita lagi pengen foto-foto, mau cakupan gambarnya lebih luas ya kita pakai ultra wide, mau lebih deket lagi ya kita pakai 1 kali, mau ngezoom dikit tapi pakai kamera utama bisa pakai 2 kali, atau misalnya mau lebih jauh lagi kita pakai pembesaran 5 kali yang optical zoom. Dan kualitas warnanya ini tetap konsisten di setiap lensanya dan itu cakep banget. Tapi kalau misalnya malam hari atau di dalam ruangan, kita tentunya sangat bergantung dengan night mode-nya. Karena memang di sisi lain, night mode ini juga berperan penting untuk penangkapan detail-detail objek atau subjek yang sedang kita foto. Yang saya suka lagi dari kualitas night mode plus Apple Pro RAW-nya ini, kita sudah bisa melakukan astrofotografi. Dan setelah diedit, hasilnya juga tidak mengecewakan. Justru ini cakep banget. Asli. Kalau bicara soal video, ini udah beda cerita ya. Kualitas yang dibawa oleh 15 Pro Max ini bener-bener masih bisa memanjakan mata. Waktu saya masih menggunakan iPhone 13 Pro, saya bandingkan dengan iPhone 15 Pro Max, saya sudah pernah melakukan blind test. Bahkan untuk saya sendiri, saya sempat terkecoh mana yang iPhone 15, mana yang 13. Itu dalam situasi low light. Dan kalian bisa lihat hasilnya, iya, hampir tidak ada bedanya. Artinya, sensor yang dibawakan di iPhone 15 Pro Max ini dibandingkan dengan iPhone 17 Pro bisa jadi hampir mirip. Mungkin kualitas warnanya mirip, tetapi mungkin untuk detail karena sensornya iPhone 17 Pro lebih besar, dia bisa mengambil cahaya lebih banyak. Tentunya kualitasnya juga lebih bagus. Mungkin tidak 2 kali lipat, mungkin hanya 10%, 20%. Ya, setidaknya 17 Pro 20% lebih baik, tetapi overall aja, iPhone 15 Pro Max ini masih membawa kualitas yang bagus untuk penangkapan videonya. Katakanlah kita nge-shoot pakai 4K 60 frame per second, yang dimana untuk kebutuhan sosial media sekarang, untuk Reels misalnya, sebenarnya kita cukup upload aja sih untuk Full HD dari 1080 ke 1920, tapi dengan adanya 4K ini bisa membuat gambarnya lebih jernih lagi, walaupun memang hasilnya agak buram karena mungkin tergantung yang nonton sinyalnya kuat atau enggak, tetapi setidaknya kita bisa mengupload kualitas terbaik yang bisa kita peroleh dari iPhone 15 Pro Max ini. Dan jangan lupa, iPhone 15 Pro Max ini juga sudah dilengkapi dengan slow motion 240 frame per second, bahkan di Full HD. Ya, memang masih Full HD, tetapi lebih baik punya daripada enggak lah. Untuk seri semi pro lah ya, kita bilang bukan pro-nya banget, tetapi di semi pro-nya aja, dia sudah dibekali kemampuan penangkapan video dengan format lock. Dia punya Apple Lock. Kalau kalian nggak tahu, gampangannya Apple Lock ini adalah video yang dimana semuanya mentah warnanya. Kalian bisa atur warnanya sesuka hati, sehingga sedemikian rupa bisa kayak, nggak tahu, mungkin kayak ala-ala film, atau kalian punya selera sendiri dalam pewarnaannya, atau kalian mau bereksperimen, itu bisa. Dan ini sudah bisa merekam 4K open gate. Tapi memang bukan Apple Lock sih. Kalau mau Apple Lock, kalian akan turun kualitasnya ke Full HD lah. Tetapi at least kalau kalian mau nyoba open gate 4K itu udah bisa. Nah, aplikasi yang saya pakai untuk merekam Apple Lock ataupun merekam secara open gate ataupun ProRes itu saya menggunakan Blackmagic Cam. Itu gratis kok. Nah, jadi kalian bisa cobain juga. Cek di App Store, linknya ada di deskripsi. Itu kan tadi ngomongin soal aplikasi perekaman video dari pihak ketiga. Terus gimana misalnya kalau ngerekam video dari aplikasi kamera bawaannya? Ada satu fitur yang saya suka banget.
itu bernama Action Mode. Kalian jangan remehin Action Mode-nya, serius. Kalian nyalain Action Mode-nya, kualitasnya paling turun ke 2.5K, tapi kalau kalian ajak lari handphonenya, kalian bawa lari handheld begini, arahin ke objeknya, kalian lihat hasilnya sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan di proses awalnya. Kita tuh handheld loh, nggak pakai gimbal, dan hasilnya bisa stabil ini. Ini udah lebih dari cukup untuk mendokumentasikan kegiatan sehari-hari, atau kalian mau bikin konten ala-ala, atau misalnya mau ngevlog. Bahkan untuk kamera ultra wide-nya pun, lensa ultra wide-nya, itu ketika kita pakai handheld, itu masih bisa mengakomodir motion hand kita itu dengan baik. Warnanya juga cakep, dan selama cahaya yang cukup juga, overall saya tidak ada komplain banyak tentang kualitas yang diberikan. Oke, ya selanjutnya ada USB-C. Ya, iPhone 15 dan iPhone 15 Pro adalah dua jenis iPhone pertama yang dibekali port USB-C. Walaupun yang 15 ini ya pelan lah ya. Yang penting seenggaknya kita udah ada Type-C. Tapi berbicara tentang iPhone 15 Pro-nya ini, emang ini adalah gebrakan baru. USB-C ini adalah salah satu perubahan dari iPhone yang paling mengubah cara saya bekerja. Contoh, mau transfer data dari kamera, tinggal colok. Kalian mau ngerekam tapi langsung masukin ke SSD eksternal, tinggal colok. Atau kalian mau nonton konten yang ada di HP ini ditampilin ke TV atau ke HDMI, tinggal colok. Atau yang lebih gila lagi, kalian punya file video dari SSD, kalian mau ngedit di iPhone, tinggal colok. Karena aplikasinya ada, dan itu berguna banget. Untuk kedepannya, USB-C ini masih bisa menjadi sebuah game changer, apalagi iPhone kan untuk di USB Type-C ini masih bisa dibilang pemain baru. Jadi, semua kemungkinan masih bisa terbuka. Dan untuk saat ini transfer speed-nya buat saya ini sudah lebih dari cukup, walaupun tidak secepat yang saya pikirkan lah ya, karena SSD yang saya pakai adalah Samsung T7, which is ya memang terbatas juga dari SSD-nya sendiri sebenarnya gitu. Tapi good to have USB Type-C. Oke, kalau kita bicara tentang user experience, ini fakta uniknya. Secara umum, hampir semua hal yang dilakukan di iPhone 17 Pro, hampir semua, itu bisa juga dilakukan di iPhone 15 Pro Max. Tapi bisa jadi 10-20% lebih lambat. Oke, iPhone 15 Pro Max ini keluar pada tahun 2023 dengan software bawaan iOS 17. Dan di 2025 ini tentunya software terbarunya adalah iOS 26. Overall, setelah saya update ke iOS 26 ini, intinya tidak ada yang nge-lag. Maksudnya ya semua berjalan sebagaimana mestinya. Saya main game masih lancar, saya masih bisa ngedit video, saya masih bisa ngedit foto, masih bisa ngirim WA dengan lancar, ngirim file yang bergiga-giga dari iPhone ke SSD. Seems work pretty normal. Mungkin ya bisa jadi beberapa detik lebih cepat di iPhone 17 Pro. Ya, untuk masalah ngegame, saya sebenarnya ada dua game yang saya mainkan, yaitu Real Racing dan Angry Birds. Ya, saya masih main Angry Birds di 2025. Tapi untuk Real Racing 3, kalian perlu tahu bahwa iPhone ini masih bisa sangat diandalkan. Saya bukan tipikal heavy user untuk di section game, tetapi untuk memenuhi keinginan saya bermain game, ini sudah lebih dari cukup. Dan kalian tahu, fakta lainnya lagi, saya cabut chargernya sekitar jam setengah 2, dan saya masih mendapati iPhone ini dalam keadaan 10, 20, ya 15% lah. Dan ketika saya tinggal tidur, dan saya nggak sengaja lupa ngecas ini handphone, keesokan paginya masih sisa 2%. Jadi kalau misalnya ya kalian pertimbangin punya iPhone 15 Pro Max ini masih worth it banget. Apalah arti battery health kalau nggak dipakai kerja ya. Dan ini battery health-nya walaupun udah 2 tahun, masih running well, masih perform bagus banget. Dan kalau kalian pengen tahu sebenarnya kok bisa sih bisa selama itu, emang ngapain aja? Ya, jadi karena saya lebih sering bekerjanya, mungkin lebih banyak idle-nya. Tapi di sisi waktu, saya pakai untuk main sosmed. Ya, memang main sosmednya lebih kenceng sih daripada kadang ngambil foto atau ngebuka WA. Dan ini dalam keadaan tersambung WiFi ya. Jadi perlu digarisbawahi, mungkin buat kalian yang pekerja kantoran, mungkin yang menggunakan WiFi kantor, itu mungkin sebuah advantage. Karena kalian perlu tahu, sepengalaman saya menggunakan iPhone, ketika misalnya kalian ada di kantor punya WiFi,
kalian setidaknya bisa menghemat battery life kalian sedikit lebih lama. Bicara tentang harga dan kesimpulan untuk akhir video ini, kalau kalian lihat di marketplace, iPhone 15 Pro Max sekarang ini harganya ya sudah turun, tetapi memang masih di atas 10 juta. Let's say ada yang harga 13,5, ada yang 14,5. Balik lagi, gimana sih kalau misalnya harganya dibandingkan sama iPhone 17 Pro Max? Sama-sama Pro Max. iPhone 17 Pro Max itu sekarang harganya ternyata 26 juta. Ya, anggaplah 25,5 kalau nggak salah di websitenya iBox sejak saya ngerekam video ini ya. Selisihnya bisa sampai 11 jutaan. Iya, sekali lagi bisa 11 sampai 12 jutaan tergantung kondisi iPhone-nya lah ya. Dan bedanya apa aja sih dibandingkan iPhone 15 Pro Max? Padahal harga jaraknya nih bedanya bisa 12 jutaan. Bedanya adalah layarnya lebih gede, 0,2 inci, ada ceramic shield 2 yang lebih kuat, dan konstruksi aluminium unibody, aluminium yang kita tahu rumornya gampang lecet, ya titanium juga, tapi seenggaknya nggak seringkih aluminium. Dan oh ya, vapor chamber, kita lupa vapor chamber. Untuk kalian yang heavy user, itu adalah game changer juga untuk iPhone 17 Pro. Ya, kamera depan 18 megapiksel yang lebih baru, yang kalian bisa foto landscape tanpa harus landscapein HP-nya. Terus kualitas videonya, fotonya juga ya memang lebih bagus dibandingkan iPhone 15 Pro Max since ini udah terpaut 2 generasi. Dan Apple Intelligence, demi Tuhan, dari iPhone ini keluar sampai iPhone 17 keluar, coming soon-nya nggak kelar-kelar. Cicilannya belum lunas. Mungkin yang cicilannya 12 kali udah lunas itu iPhone-nya. Jangan berharap sama Apple Intelligence. Dan beberapa fitur yang hanya bisa dinikmati di iPhone 17 Pro. But overall, kita bisa bilang lah, 80-85% aktivitas yang dilakukan di iPhone 17 Pro ini masih bisa dilakukan di 15 Pro Max. Tapi seenggaknya saya cukup yakin dan pede, saya masih nyaman menggunakan ini di tahun 2026. Oke, disclaimer, video ini sebenarnya saya buat bukan untuk menjatuhkan iPhone 17 Pro ataupun 17 dan 17 Pro serta iPhone Air ini adalah iPhone yang cukup bagus. Saya sangat mengakui itu. Tetapi video ini saya buat khusus untuk kalian yang sedang bingung antara beli iPhone baru yang base model atau beli iPhone second tapi Pro model. Saya hanya menyampaikan bahwa jika kalian ingin menggunakan iPhone 15 Pro Max ini di tahun 2026, itu sangat saya rekomendasikan, setidaknya untuk saya sendiri, karena starting storage-nya dia di 256 GB, lensanya sudah 5 kali, dan setidaknya dibandingkan dengan iPhone 17 atau iPhone 16 setidaknya masih lebih murah gitu loh. Jadi sekian untuk video kali ini, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like-nya, klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalain loncengnya jadi kalian gak ketinggalan kalau kita sudah upload video baru nantinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.